Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu merasa kalau dunia benar-benar berhenti? Aku baru saja mengalaminya. Rasa ingin membahagiakan orang di sekitar membuat aku menjadi seseorang yang ambisius. Akan tetapi, keambisiusanku menghancurkan segalanya. Alhasil, aku hanya menjadi orang yang merepotkan bagi orang-orang yang aku sayangi. Apakah kalian mengalaminya? Hidup terkadang semelelahkan itu. Hidup terkadang jauh dari ekspektasi dan harapan kita. Rasanya capek banget buat hidup. Rasanya capek banget menjadi beban keluarga. Rasanya capek banget usaha yang kita lakuin untuk membahagiakan orang lain gagal, dan gagal lagi. Tapi hidup harus berjalan. Kata mereka, gak apa-apa hidup apa adanya. Kata mereka, gak apa-apa untuk tidak menjadi orang yang sukses seperti yang lainnya. Usiaku masih 19, tetapi aku harus menjadi tulang punggung keluarga. Usia 19, tetapi sangat banyak yang ada di kepalaku untuk membahagiakan mama dan adik-adikku. Belum lagi rasa iba di hati ini melihat orang lain yang sedang kesusahan. Walaupun di kepala ini penuh dengan pikiran-pikiran yang rasanya sudah melebihi limit seusiaku. Kata orang, jangan terlalu memikirkan orang lain. Kata orang, hidup jangan terlalu baik. Memang sekarang aku gagal membahagiakan orang-orang yang aku sayangi. Tetapi aku yakin suatu saat akan bisa membahagiakan orang-orang terdekatku. Bahkan orang-orang yang aku lihat di jalanan. Buat kalian, semangat terus ya. Percaya deh, suatu saat hari indah itu akan ada. Di episode pertama ini, aku mungkin akan bercerita tentang apa yang aku alami. Kalian boleh kok bercerita tentang apa yang kalian alami di kolom komentar. Karena ini adalah zona nyaman kita untuk mengeluarkan isi hati kita dan saling menyemangati. Di episode kali ini, aku akan bercerita kisahku yang tidak sesuai dengan harapan. Sedikit perkenalan, aku adalah seseorang laki-laki yang mempunyai 2 adik. Benar, aku adalah anak pertama. Aku memiliki seorang ibu dan ayahku telah meninggal 5 tahun yang lalu. Kisah ini berawal saat aku menjadi seseorang yang sangat ambisius. Karena aku ingin memberikan fasilitas yang lebih buat keluargaku. Tetapi ambisiusku menghancurkan segalanya. Benar, kata orang, hidup jangan terlalu ambisius. Benar, kata orang, rezeki sudah ada yang ngatur. Benar, kata orang, hidup orang tidak selalu sama. Benar kan? Tetapi rasa peduli dan ingin mengubah hidup keluarga lah yang membuat kita ambisius. Nafsu akan uang, nafsu akan jabatan, sehingga kita melakukannya dengan cara apapun. Berawal dari usia 19, aku mempelajari suatu bisnis dengan harapan bisa membahagiakan keluargaku. Dengan harapan bisa membanggakan almarhum ayah. Dengan harapan agar ibuku dinilai berhasil mendidik anak-anaknya. Tapi ingat kawan, keberhasilan orang tua mendidik kita bukan soal harta dan jabatan. Keberhasilannya dilihat bagaimana anak-anaknya menghormati, menghargai, dan mengasihi orang lain. Tetapi itu semua hanya dianggap benar oleh orang-orang yang benar pula. Bukan begitu kawan?
Awalnya usahaku berjalan lancar, tetapi karena keserakahan dan ambisiusku yang tinggi, aku mulai menambah modal tanpa berpikir panjang, yang mengakibatkan bisnisku bangkrut bahkan minus. Aku merasa hancur dan dunia berhenti. Aku bingung untuk membayar kerugianku. Kadang kita jadi manusia lupa untuk bersyukur. Dan kadang kita menjadi manusia mudah sekali tidak puas dengan keadaan. Kadang kita tidak sadar dengan keluarga yang bisa menerima kita dengan keadaan apapun. Kadang kita tidak sadar bahwa keluarga selalu mensupport kita. Kita hanya memikirkan pandangan dan perkataan orang lain. Kadang omongan orang lain sangat berdampak dengan psikologi kita. Untuk itu kawan, belajarlah menutup telinga dan fokus dengan apa yang kita lakuin. Dan jangan jadi orang yang julid ya. Kadang juga kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kita harus luangin waktu buat kita kawan. Dan lupakan sejenak ambisi-ambisi kita. Kalau kata anak zaman sekarang, healing. Terkadang saya menenangkan pikiran dengan duduk di depan teras, merokok sambil menikmati secangkir kopi, hanya untuk melamun. Setelah saya melakukannya, pikiran saya sedikit tenang dan bisa melupakan ambisi dan kepenatan pikiran sejenak. Cobalah untuk melakukan aktivitas yang membuat kalian tenang. Ada juga orang-orang yang memutar suara hujan hanya untuk bisa tidur. Coba lakukan apapun yang membuat kalian tenang agar bisa berkonsentrasi dan fokus untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Hidup harus terus berjalan kawan. Orang tua dan keluarga harus menjadi prioritas utama untuk kita bahagiakan. Tetapi untuk membahagiakannya, kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Saat ini aku menjadi tahu apa yang membuat aku semangat dan apa yang membuat aku sedih bahkan putus asa. Ya, karena aku sekarang tidak sedang baik-baik saja, aku jadi tahu mana teman yang ada saat susah dan senang, dan mana teman yang hanya ada saat aku senang saja. Satu persatu teman-temanku menghilang, dan sekarang hanya ada teman yang benar-benar ada di saat aku susah. Begitu juga keluarga, tidak semua yang ada pada saat kita susah. Banyak keluarga yang memandang kita rendah, bahkan mencibir di saat kita gagal. Makanya kawan, tetap semangat dan fokus dengan apa yang kita lakuin, agar kita dapat membungkam mulut mereka. Ingat kawan, hidup bahagia tidak hanya soal jabatan dan harta. Kita punya waktu masing-masing untuk berada di titik puncak kita. Putus asa hanya membuat orang-orang yang tidak suka dengan kita bahagia. Biarkanlah mereka menertawakan kegagalan kita untuk saat ini. Untuk pejuang keluarga, untuk pejuang halal, tetap semangat kawan. Masih banyak orang yang senang kalau kita sukses. Kita masih muda dan hidup kita masih panjang. Dan jangan lupa mengadu pada Tuhan kita, karena pasti Dia selalu ada. Dan Dia menguji kita agar kita naik kelas dan mengangkat derajat kita. Wajar sih, kita sebagai manusia ragu dengan kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan diam. Kita tidak sendiri kawan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin mengalami masalah yang sama. Tetapi banyak yang tidak sanggup dan mengakhiri hidupnya. Berbanggalah kita tidak sampai melakukannya. Semua itu akan membuat orang-orang yang kita sayangi semakin tersiksa. Memang, kadang kita selalu melihat ke atas. Tetapi ingatlah, masih banyak yang di bawah kita. Belajarlah sesekali untuk melihat ke bawah. Hidup tidak harus selamanya melihat ke atas kawan. Bukalah lembaran baru. Mari ubah hidup kita. Di awal masalah, aku juga merasakan hidup berhenti. Dan muncul kata-kata pengen mati aja. Tetapi itu hanya permainan pikiran kita.
Kitalah yang mengatur pikiran kita, dan jangan mau diatur oleh pikiran sendiri. Semangat dengan mencari kesibukan yang bermanfaat. Belajarlah untuk memahami bahwa people change. Aku juga merasa diri aku sangat keras, bahkan batu jika dikasih nasihat. Aku tidak mau mendengar saran dari orang ketika aku berada di atas. Sekarang aku hanya bisa menyesal. Kenapa ya kok aku keras banget? Kenapa ya aku selalu memaksakan diri? Kenapa ya aku keras banget sama diri aku sendiri? Setelah merenung dan setelah aku mengalami semua ini, aku perlahan dapat merubahnya. Tidak semua saran orang bisa kita terima, tetapi belajarlah untuk menerima sebanyak-banyaknya saran yang baik. Di posisi sekarang, memang banyak orang yang bakal menjauhi kita. Di pengalaman pribadiku, bahkan ada teman yang bahkan tega memblok WA aku. Mungkin di awal akan terasa sangat menyedihkan, tapi sadarlah, semakin kita dewasa, semakin kita tidak butuh teman-teman seperti itu. Tidak akan ada yang menyangka kalau dewasa seberat ini. Bahkan di fase sekarang ini, tidak jarang aku ingin kembali ke masa kecil. Ke masa di mana tidak ada permusuhan yang abadi. Habis berantem, temanan lagi. Main tanpa memikirkan masalah. Main tanpa harus kepikiran bisa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat maupun teman. Mungkin kehidupan itu lebih baik daripada harus dipaksa menjadi dewasa oleh keadaan. Kegagalan kita adalah suatu proses seleksi untuk tidak berteman dengan orang yang ada hanya di saat kita senang. Kadang kita menyimpan semuanya sendiri karena ketakutan akan membebani, karena ketakutan hanya mendapatkan cibiran, hingga akhirnya tidak tertahankan lagi. Dan saya menjadikan platform ini tempat sharing bersama, bertukar masalah. Hebat ya kita, di saat menghadapi masalah yang sangat rumit, kita bisa menahan agar orang terdekat kita tidak merasa terbebani dengan kisah kita. Tidak mau menjadi pikiran orang tua adalah alasan saya membuat channel ini, dan bisa sharing dengan banyak orang tanpa harus takut. Kalian boleh kok bertukar cerita dan melepaskan masalah kalian di sini. Paling tidak untuk melegakan pikiran yang tiada ujung itu. Terima kasih ya sudah mendengarkan karya dan isi hatiku. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berjuang buat keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk mengisi kegiatan kalian dengan kegiatan yang bermanfaat dan membuat kalian tenang, agar pikiran kalian tidak sempat diisi oleh pikiran-pikiran negatif. Selamat malam dan selamat beristirahat.